Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di pertemuan 6 tentang mata kuliah sistem operasi, dan pertemuan ini akan membahas tentang penjadwalan CPU. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yaitu kita mengerti tujuan penjadwalan CPU, kemudian dua belajar scheduling QE. Nah, jadi ini tahapan-tahapan scheduling ya. Kemudian mengetahui macam-macam penjadwalan serta pengertiannya. Kemudian ada context switch dan CPU input output cycle. Nah, uraian materi, pengertian penjadwalan CPU. Tujuan dari multiprogramming adalah memiliki beberapa proses berjalan sepanjang waktu. Untuk memastikan pemanfaatan CPU, tujuan dari berbagai waktu adalah terlalu sering mengganti CPU di antara proses bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program saat sedang berjalan. Untuk memenuhi tujuan ini, penjadwalan proses memilih yang tersedia mungkin dari serangkaian proses yang tersedia. Untuk eksekusi program pada CPU, nah, untuk sistem prosesor tunggal tidak akan pernah ada lebih dari satu proses yang berjalan. Jika ada lebih banyak proses, sisanya harus menunggu hingga CPU bebas dan dapat dijadwalkan ulang. Nah, kalau CPU-nya itu tunggal atau satu prosesor itu dia nggak bisa banyak proses jadinya. Ketika kita menjalankan Google Chrome, menjalankan Word, terus menjalankan aplikasi desain, misalkan Photoshop, Corel dan lain-lainnya, itu kalau CPU-nya satu itu nggak bisa multitasking semuanya. Jadi nggak bisa multi-programming mereka. Nah, kalau minimal ada dua CPU, kita bisa schedulingnya itu lebih gampang. Jadi misalkan ada dua CPU, satu untuk Word-nya, satu untuk Google Chrome. Jadi itu lebih enteng sistem itu. Apalagi ada quad core, ada core lebih banyak sampai octa core itu lebih enteng CPU-nya bekerja untuk menjalankan lebih banyak proses. Nah, kemudian juga ada scheduling QE. Saat proses memasuki sistem, mereka dimasukkan ke dalam antrian pekerjaan yang terdiri dari semua proses dalam sistem. Proses itu berada di memori utama dan siap serta menunggu untuk dijalankan, disimpan dalam daftar yang disebut antrian siap. Antrian ini biasanya disimpan sebagai daftar tertaut. Header antrian siap berisi petunjuk PCB pertama dan terakhir dalam daftar. Setiap PCB memiliki petunjuk bidang yang merujuk ke PCB berikutnya dalam antrian siap. Nah, jadi ada antrian tuh, setiap proses itu ada antrian berdasarkan yang masuk terlebih dahulu atau yang lebih penting dahulu. Sistem juga menyertakan antrian lainnya. Saat satu proses mengalokasikan CPU, itu dijalankan untuk sementara dan akhirnya berhenti, adalah terputus atau menunggunya peristiwa tertentu. Seperti itu sebagai penyelesaian permintaan input-output. Nah, misalkan proses membuat file permintaan input-output ke perangkat bersama seperti disk, karena jumlahnya banyak proses dalam sistem. Disk mungkin sibuk dengan permintaan input-output dari beberapa proses lainnya, oleh karena itu prosesnya mungkin harus menunggu disk. Daftar proses yang menunggu perangkat input-output tertentu adalah disebut antrian perangkat. Setiap perangkat memiliki antrian perangkatnya sendiri. Nah, ini contohnya. Ketika di sini ada harddisk nih, misalkan kita pakai harddisk yang C, kemudian juga ada magnetic tape. Nah, ini kalau zaman dulu magnetic tape nih. Eh, dia lebih dulu lagi sebelum disket. Nah, kalau sekarang kita udah canggih lah ya. Kita sebut aja kita pakai SSD, kita pakai hard disk, kemudian juga ada flash disk. Nah, itu semua menunggu antrian untuk dapat dijalankan ke prosesor. Nah, jadi prosesor itu nanti bisa memilih antrian yang mana dulu yang dijalankan. Nah, seperti contohnya ini saya kalau misalkan saat ini sedang menggunakan Linux, kita bisa juga ada yang namanya task manager. Nah, di sini juga ada banyak nih kalau di Linux. Kalau di Windows biasanya pakai Task Manager, itu bisa kelihatan status-statusnya. Oh, ini laptop baterai. Kita coba cari lagi satu lagi. Ini power statistik, kemudian juga ada. Nah, kalau ini juga termasuk gimana komputer ini menggunakan
power yang digunakan berapa watt dalam waktu tertentu. Nah, misalkan kalau kita pakai full banget untuk mendesain dan buka proses segala macam, ini bisa full. Tapi kalau cuma standby doang nggak buka apa-apa itu bisa lebih ringan lagi dia. Nah, ini juga ada software, kita coba cek lagi mana ya. Nah, sistem monitor namanya, saya lupa. Nah, jadi dia dapat memonitor progres-progres yang ada di dalam eh, komputer kita. Ini salah satunya saya menggunakan Linux Ubuntu. Di sini adalah aplikasi task manajernya. Di sini ada 1 TB. Ini hard disk, jadi udah kapasitas 95% misalkan. Ini juga ada untuk saya pakai SSD, udah kapasitasnya udah 85%, dan juga ini untuk sistem. Kemudian juga ada resource. Nah, ini resource yang CPU yang tadi digunakan. Nah, ini komputer yang saya pakai atau laptop yang saya pakai, dia menggunakan dual core. Jadi core-nya itu ada 2 inti prosesor. Inti yang satu dia bekerja 99%. Wah, ini kerja keras banget nih komputernya. Kemudian juga CPU yang kedua sama, ada sekitar 80, 90, 90. Jadi udah maksimal banget kinerja prosesornya. Atau dengan kata lain sebenarnya ini laptop yang udah agak lama, udah agak jadul. Tapi di beberapa tahun kemudian ini udah hampir 5 tahun lebih. Ya, jadi emang speknya itu biasa aja, tapi dipakai untuk buka program yang begitu banyaknya. Buka Chrome, buka PDF, kemudian buka recording juga dan lain-lainnya. Kemudian juga memori sama. Di sini ada memori 2 GB dan kebaca sistemnya itu 1,7 GB ya. Ini kapasitasnya udah 81% terpakai. Cache-nya itu 772 MB. Nah, ini 1,4 GB nih yang lagi running sekarang. Ini untuk networknya. Kemudian juga ada proses. Nah, ini proses yang sedang berjalan. Kita bisa atur nih yang paling banyak makan memori apa nih? Google Chrome misalkan. Terus ada juga yang paling banyak makan harddisk apa? Google Chrome juga nih yang lagi running sekarang sekaligus untuk recording. Nah, ini ya proses-proses yang berjalan di aplikasi setiap komputer itu jadi kelihatan. Nah, itu contohnya di gambar ini nih. Kalau untuk contoh secara gambarnya dari disk menuju PCB, 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 prosesor ya, atau motherboard. Kemudian ada penjadwalan, ada 3 penjadwal utama, jadwal jangka panjang, jangka pendek, dan menengah. Nah, ada CFS, first come, first serve, atau bahasa lainnya juga ada FIFO, first in, first out juga itu ada. Ada SJF, shortest job first, jadi yang paling pendek dulu yang dikerjain. Ada prioritas berdasarkan yang pentingnya dulu atau ada round robin. Nah, apa itu detailnya? Nah, ini di sini penjadwalan jangka panjang. Fungsi penjadwalan jangka panjang adalah memilih proses untuk pekerjaan full dan memuatnya ke dalam memori utama, antrian siap untuk eksekusi. Sehingga penjadwal jangka panjang disebut sebagai penjadwal pekerjaan. Misalnya anggaplah sebuah lab komputer terdiri dari 20 node tier 1 terhubung ke server menggunakan area lokal. Keluar dari 20, 10 pengguna ingin menjalankan pekerjaan mereka. Lalu 10 pekerjaan ini dimuat ke dalam spool disk. Penjadwal jangka panjang memilih pekerjaan dari spool disk dan membuatnya ke memori utama dalam keadaan siap antri. Nah, kemudian juga ada jadwal jangka pendek. Penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU memilih pekerjaan dari antrian siap proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke proses itu dengan bantuan dispatcher. Metode memilih proses dari antrian siap dengan jangka pendek scheduler tergantung pada algoritma penjadwalan CPU. Nah, jadi untuk jangka pendeknya CPU antara Intel atau AMD mungkin metodenya beda-beda tuh dalamnya. Mereka memiliki algoritma masing-masing. Seperti AMD mungkin CPU AMD itu lebih umumnya
banyak gamers pakai karena mungkin lebih stable. Nah, kalau Intel mungkin agak lebih cepat panas, kalau AMD itu lebih stabil suhunya. Jadi rata-rata pada pakai AMD. Cuma kalau sekarang sih udah hampir sama ya. Intel sama AMD itu udah hampir setara untuk kecepatan, untuk suhu, tergantung lagi gimana perawatannya. Kalau untuk komputer yang udah agak lama, seperti thermal paste-nya itu juga berpengaruh kepada suhu yang ada di prosesor. Jadi ketika thermal paste-nya udah agak lama itu harus diganti, diperbarui agar si cooling fan-nya itu dapat menyerap panas dari prosesor lebih baik, seperti itu. Kemudian juga ada dispatcher, adalah modul yang menghubungkan CPU ke proses dipilih oleh penjadwal jangka pendek. Fungsi utama mengalihkan CPU dari proses ke proses lainnya. Fungsi lain adalah melompat ke kanan lokasi di program pengguna dan siap untuk memulai eksekusi. Itu dispatcher harus cepat karena dipanggil selama masing-masing dan setiap proses beralih. Waktu yang dibutuhkan petugas operator untuk menghentikannya proses dan memulai proses lain yang dikenal sebagai latensi pengiriman. Tingkat multiprogramming tergantung pada pengirimannya latensi. Jika latensi pengiriman meningkat, maka derajat multiprogramming menurun. Kemudian juga ada penjadwal jangka menengah. Jika proses peminta input-output di tengah eksekusi, maka prosesnya dihapus dari memori utama dan dimuat ke antrian menunggu. Saat input-output selesai, maka pekerjaan tersebut dipindahkan dari antrian tunggu ke antrian siap. Dua operasi ini dilakukan oleh penjadwal jangka menengah. Penjadwal jangka pendek harus memilih proses baru untuk CPU seri. Proses yang hanya dapat dijalankan untuk beberapa milidetik sebelum menunggu permintaan input-output. Seringkali penjadwal jangka pendek mengeksekusi setidaknya sekali setiap 100 milidetik. Nah, jadi cepat banget ya. Emang prosesor itu sangat cepat. Jadi dia mengandalkan arus listrik, input-output, mati nyala, tapi sangat cepat sekali. Ada 100 sekali setiap 100 milidetik. Nah, itu sangat cepat banget. Karena waktu yang singkat antara eksekusi jangka pendek penjadwal harus cepat. Nah, jadi sebenarnya prosesor itu kalau dua prosesor dia ngejalanin satu. Cuma saking cepatnya jadi kita ngejalanin Chrome, Word sama aplikasi lain walaupun semuanya dibuka karena saking cepatnya jadi itu nggak terasa sedang menunggu gitu. Penjadwal jangka panjang mengeksekusi lebih jarang, menit dapat memisahkan pembuatan satu proses dan proses berikutnya. Penjadwal jangka panjang mengontrol derajat multiprogramming, jumlah proses dalam memori. Jika tingkat multiprogramming stabil, maka rata-rata pembuatan proses harus sama dengan tingkat keberangkatan rata-rata proses meninggalkan sistem. Jadi, penjadwal jangka panjang mungkin perlu dipanggil hanya ketika satu proses meninggalkan sistem. Nah, jadi ini ada pool of job in a disk. Jadi ini ada kerjaan-kerjaan nih di disk yang harus dilakukan. Misalkan kita lagi copy file, sedang buka browser, sedang buka Word, dokumen, dan lain-lainnya. Long term scheduler. Jadi yang bisa dikerjain nanti mungkin ditaruh dulu, dimasukkan ke tabel antrian. Kemudian juga ini ada yang short term scheduler yang lebih pendek. Kemudian ada proses dispatcher. Kemudian ini ada CPU. Akhirnya dia ke medium scheduler. Ada input, output, waiting queue. Kemudian juga ada medium term scheduler. Ada input output dimasukkan lagi. Nah, jadi ini ketika kerjaan yang jangka waktu panjang dia dimasukin ke antrian. Kalau kerjaan yang jangka pendek langsung dikerjain, dimasukin ke CPU, kemudian selesai. Tapi kalau yang jangka medium atau di tengah-tengah itu dimasukin lagi sampai dia masuk ke term scheduler. Jadi yang bisa dinantiin dulu, yang lebih utama atau yang short itu diduluin sampai prosesnya selesai. Gitu. Context switch. Mengalihkan CPU ke proses lain memerlukan penyimpanan status proses lama dan membuat status tersimpan dari proses baru. Tugas ini dikenal sebagai saklar konteks. Nah, konteks suatu proses adalah direpresentasikan dalam proses PCB. Itu termasuk nilai register CPU, status proses, dan manajemen memori informasi.
Ketika saklar konteks terjadi, sistem operasi menyiapkan konteks proses lama di PCB-nya dan memuat konteks tersimpan dari proses baru yang dijadwalkan untuk dijalankan. Kecepatannya bervariasi dari mesin ke mesin tergantung pada kecepatan memori, jumlah register yang harus disalin, dan adanya instruksi khusus seperti satu instruksi untuk memuat atau menyimpan semua register. Kecepatan tipikal kurang dari 10 milidetik. Nah, jadi cepat banget nih untuk konteks switch. Jadi perputaran antara switch yang di PCB ini dia pakai memori satu atau CPU yang kedua itu bisa dikerjakan secara cepat. CPU input output burst cycle. Keberhasilan penjadwalan CPU bergantung pada properti yang diamati, proses. Eksekusi terdiri dari siklus eksekusi CPU dan input output. Nah, jadi bergantian tuh. Dia menggunakan input output. Input output tuh apa sih? Input output itu kayak inputnya itu keyboard, mouse, kamera. Jadi dia menginput sesuatu ke dalam sistem komputer. Outputnya apa? Seperti layar. Layar itu menampilkan output dari yang ditampilkan oleh motherboard, RAM, dan lain-lainnya. Proses-proses itu ditampilkan di layar. Output apalagi seperti printer. Nah, printer juga dia output. Dia ngeprint sesuai yang diperintahkan oleh dokumen misalkan. Seperti itu. Output tuh ada apa lagi? Ada juga suara. Suara itu pakai speaker. Nah, itu hasil output yang dikelola dari music player seperti itu. Nah, CPU bus ada load, store, add, store, read from file. Kemudian ada input output bus juga, wait for IO, ditunggu. Store increment index, write to file, jadi ditulis ke filenya, wait for IO, load, store, add, and read. Nah, ada juga histogram of CPU burst time. Nah, jadi CPU burst time itu kayak gini nih, dia meningkat terus karena kinerjanya sedang dipakai di puncak-puncaknya. Ketika sudah selesai dia turun. Seperti yang ada di sini nih, kita pakai juga seperti yang tadi ya. Nah, kalau ini CPU brushnya dia ngebrush terus nih. Ada di bagian atas terus dia prosesnya. Karena emang proses yang dikerjakan banyak. Nah, ini network nih, ada network juga ada brushnya. Jadi ketika dia grafiknya di paling tinggi dalam suatu proses. Nah, oke. Kemudian juga kita untuk mengetahui apakah telah mampu memahami materi penjualan CPU, kerjakanlah latihan berikut. Nah, tujuan multiprogramming apa coba? Tadi udah saya sebutkan. Tujuan multiprogramming. Boleh videonya di pause, kalian coba ingat-ingat dulu. Saya kasih jawabannya ya setelah diingat. Jadi multiprogramming adalah memiliki beberapa proses berjalan sepanjang waktu untuk memaksimalkan pemanfaatan CPU. Multiprogramming, jadi programnya banyak. Memiliki beberapa proses berjalan sepanjang waktu untuk memaksimalkan pemanfaatan CPU. Jadi program satu, program lainnya, dia dikerjakan sepanjang waktu, dikerjakan terus berbarengan. Seperti saya saat ini sedang buka Google Chrome, buka PDF juga, dia berjalan terus, bergantian, dua-duanya dikerjakan untuk CPU ini berjalan secara maksimal. Nah, kemudian sebutkan macam-macam penjadwalan utama. Nah, apa aja coba? Silakan dijawab. 3, 2, 1. Nah, macam-macam penjadwalan utama itu ada 3. Ada yang jangka panjang, yang tadi yang proses itu panjang, dan juga jangka pendek. Kalau dari versi jangka pendek langsung keluar dari CPU, udah selesai. Kemudian juga ada jangka menengah. Jangka menengah itu jangka yang panjang, kemudian dikerjakan di jangka pendek. Kemudian jika yang pendek lainnya udah selesai, dia masuk lagi sampai dia sebenarnya yang mana duluan yang jangka pendek terlebih dahulu yang dikerjakan prosesnya. Nah, ada fungsi penjadwalan jangka panjang. Nah, silahkan dicoba. Dia apa sih? Nah, memilih proses dari pekerjaan pool dan memuatnya ke dalam memori utama dan siap untuk dieksekusi. Sehingga penjadwal jangka panjang disebut sebagai penjadwal pekerjaan. Oke. Nah, ini referensinya ada banyak.
selesai, kita bertemu lagi di pertemuan 7, yaitu sinkronisasi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.